Oh, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Benny Priaji, tentunya di channel ini. Kali ini kita akan membahas materi mata pelajaran PPKN kelas 8 bab kedua terkait menelaah makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun, alangkah lebih baiknya sebelum kita mulai materi kita kali ini, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapatkan di hari ini bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Dan lebih baiknya lagi, sebelum kita mulai materi kita kali ini, silahkan yang di rumah mempersiapkan alat tulisnya. Siapa tahu nanti ada materi yang bermanfaat bisa dicatat di buku masing-masing. Baik, kita mulai materi kita kali ini. Di kelas 7 kemarin, kalian telah mempelajari tentang perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di kelas 8 ini kalian akan mempelajari mengenai makna, kedudukan, dan fungsi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lantas, selain itu, apa saja yang akan kita pelajari pada bab ini? Pada materi kali ini kita akan lebih membahas mengenai makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri dari 4 alinea. Nah, di alinea pertama ini mengandung dalil objektif dan dalil subjektif. Dalil objektif sendiri yaitu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, serta kemerdekaan merupakan hak asasi semua bangsa di dunia. Sedangkan yang dimaksud dalil subjektif yang terdapat dalam alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Itu adalah makna dari alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk alinea kedua, menunjukkan ketepatan dan ketajaban penilaian bangsa Indonesia, bahwa perjuangan bangsa telah mencapai tingkat yang menentukan. Kemudian momentum yang telah kita capai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Alinea ketiga juga berisi bahwa kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian alinea 3 memuat bahwa kemerdekaan didorong oleh motivasi spiritual. Alinea ketiga menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia bukan hanya hasil dari perjuangan semata, melainkan juga berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Selain itu, di alinea ketiga juga memuat pernyataan kemerdekaan. Pernyataan kemerdekaan yang terdapat di alinea 3 mempertegas amanat dari teks proklamasi. Teks proklamasi sendiri memuat 2 hal pokok, yaitu yang pertama adalah pernyataan kemerdekaan dan tindakan yang harus dilakukan setelah pernyataan kemerdekaan. Ini bunyi teks proklamasi jika kalian lupa. Pada dasarnya, alinea 1 sampai dengan alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar merupakan uraian terperinci dari kalimat proklamasi kemerdekaan. Sedangkan alinea 4 memberi arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Jadi, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan proklamasi kemerdekaan merupakan satu kesatuan bulat. Maka dengan kata lain tidak boleh ada perubahan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebab mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada hakikatnya membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Alinea keempat memuat prinsip-prinsip negara Indonesia. Apa saja prinsip-prinsip negara Indonesia yang termuat dalam alinea 4?
Yang pertama, alinea keempat memuat tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara. Tujuan negara sendiri di sini ada 4. Yang pertama, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang terakhir adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu tujuan negara kita. Lantas yang kedua, alinea keempat juga memuat ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Kemudian alinea keempat juga memuat bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Terakhir, alinea keempat juga memuat dasar negara kita, yaitu Pancasila. Jadi jika ada pertanyaan susunan dasar negara yang sah dan resmi terdapat di alinea keberapa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, maka jawabannya adalah di alinea keempat. Nah, itu tadi materi singkat kita kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Silahkan dukung terus channel ini untuk mendapatkan materi-materi yang lebih banyak lagi. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.